Pernahkah Anda membayangkan bahwa saat membuang sampah, sebenarnya Anda sedang membuang emas? Kedengarannya aneh, tapi ini benar, terutama jika Anda punya tanaman hias di rumah atau kebun kecil. Hari ini kami akan membongkar 10 rahasia yang tersembunyi di dapur dan rumah Anda. Ini adalah pupuk organik terbaik yang tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Setelah menonton video ini, dijamin Anda akan melihat kantong sampah Anda dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan bunga yang rimbun dan panen melimpah, kita butuh bahan kimia mahal dari toko. Padahal kakek nenek kita dulu bisa melakukannya tanpa semua itu. Mereka secara naluriah tahu bahwa alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menyuburkan tanaman. Hari ini, kita akan kembali ke akar, namun dengan pendekatan ilmiah. Kita akan membahas apa dan mengapa ini berhasil, dan bagaimana mengubah limbah biasa menjadi eliksir pertumbuhan yang dahsyat untuk anak-anak hijau Anda. Baiklah, mari kita mulai hitungan mundur pupuk rumahan andalan kita. Di posisi ke-10 yang terhormat ini, ada sesuatu yang seringkali Anda buang begitu saja setiap kali selesai memasak sup atau salad. Ya, apalagi kalau bukan kulit bawang biasa. Mungkin Anda mengira ini hanya sampah biasa. Tapi jangan salah, sebenarnya ini adalah kotak P3K alami dan gudang nutrisi yang luar biasa. Di balik lapisan keemasan kulit bawang ini, tersembunyi fitonsida. Ini adalah zat mudah menguap yang ampuh melawan jamur patogen dan mengusir hama kecil. Dan tidak hanya itu, ada juga elemen paling berharga, yaitu quercetin. Ingat baik-baik nama ini. Quercetin adalah antioksidan kuat dan stimulan pertumbuhan yang dapat memperkuat imunitas tanaman, membuatnya lebih tahan terhadap penyakit dan stres. Membuat eliksir ajaib dari kulit bawang ini sangatlah mudah. Perhatikan resepnya baik-baik. Ambil segenggam penuh kulit bawang kering yang bagus. Masukkan ke dalam toples atau wadah, lalu tuangkan 1 liter air mendidih. Penting untuk menggunakan air mendidih, agar semua zat bermanfaat di dalam kulit bawang bisa terekstrak secara maksimal. Setelah itu, tutup wadah dan biarkan meresap selama beberapa jam, atau lebih baik lagi semalaman penuh. Anda akan tahu, rendaman ini siap digunakan ketika warnanya berubah menjadi coklat keemasan yang pekat, mirip teh yang diseduh kuat. Selanjutnya, saringlah cairan ini menggunakan saringan atau kain kasa. Ini penting agar tidak ada partikel kecil yang menempel di daun atau tanah saat diaplikasikan. Dan kini, eliksir keemasan kita sudah siap. Larutan keemasan ini bisa Anda gunakan untuk menyiram tanaman langsung ke akarnya, maupun disemprotkan ke daun-daunnya. Penyiraman akan menutrisi dan mendisinfeksi tanah, sedangkan penyemprotan akan menciptakan lapisan pelindung tak terlihat dari kutu daun dan tungau laba-laba. Terutama, mandi dengan larutan ini sangat disukai oleh tanaman hias dalam ruangan, geranium, serta bibit tomat dan mentimun yang masih muda. Sederhana, gratis, dan sangat efektif. Nah, mari kita lanjutkan. Di posisi ke-9 dalam daftar top kita, ada sesuatu yang sering tersisa setelah Anda menikmati teh pagi. Ya, benar sekali, ampas teh bekas. Baik itu dari kantong teh celup atau ampas teh curah dari teko Anda, ini bukan sekadar limbah. Sebaliknya, ampas teh adalah mulsa yang luar biasa dan sumber nutrisi yang hebat bagi tanaman. Daun teh mengandung tanin yang memiliki efek antiseptik ringan. Kandungan ini membantu mensterilkan tanah dan melindungi tanaman dari beberapa penyakit jamur. Selain itu, saat terurai, ampas teh akan membuat tanah menjadi lebih gembur, berongga, dan mampu menahan lebih banyak kelembapan. Kondisi tanah seperti ini sangat disukai oleh akar tanaman. Tapi, teman-teman, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan. Jangan pernah menaburkan ampas teh basah langsung ke permukaan tanah di dalam pot. Mengapa? Karena masa teh yang lembab adalah lingkungan yang sempurna untuk perkembangbiakan lalat hitam kecil
atau lalat skiarit. Jika sudah muncul, lalat ini akan sangat sulit dihilangkan. Ditambah lagi, lapisan tebal ampas teh yang basah juga bisa ditumbuhi jamur atau lumut. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan ampas teh ini? Ada dua cara aman yang bisa Anda coba. Cara pertama dan yang paling mudah adalah mengeringkan ampas teh bekas dengan sempurna. Cukup sebarkan tipis-tipis di atas kertas atau nampan dan biarkan benar-benar kering. Setelah kering, ampas teh ini bisa dengan aman dicampurkan ke lapisan atas tanah. Ampas teh akan terurai perlahan, melepaskan nutrisi, dan memperbaiki struktur tanah Anda. Cara kedua adalah memanfaatkan ampas teh sebagai lapisan drainase. Saat Anda memindahkan tanaman ke pot baru, taburkan saja lapisan ampas teh yang sudah dikeringkan di dasar pot sebelum menambahkan tanah. Ini akan memastikan drainase air yang baik sekaligus memberikan nutrisi tambahan bagi akar. Metode ini sangat disukai oleh tanaman pakis dan tanaman hias dalam ruangan lainnya yang memang menyukai kelembaban. Mari kita naik ke urutan berikutnya dalam daftar kita. Di posisi ke-8 kita punya sesuatu yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Air rebusan kentang. Ya, air yang biasa Anda buang begitu saja ke wastafel setelah merebus kentang itu. Mulai sekarang, jangan dibuang. Apa sih manfaatnya? Ketika kentang direbus, ia melepaskan sejumlah besar pati ke dalam air. Dan yang lebih penting lagi, kalium. Kalium adalah salah satu dari 3 pilar utama yang menopang kesehatan tanaman, bersama dengan nitrogen dan fosfor. Ini berperan penting dalam pembentukan tunas dan bunga, membantu membentuk buah yang kuat, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan cuaca dingin. Pada dasarnya, air rebusan kentang adalah minuman energi alami dan gratis untuk tanaman kesayangan Anda. Namun, ada aturan penting di sini. Bahkan 2. Yang pertama dan terpenting, air rebusan ini hanya boleh digunakan untuk menyiram jika Anda merebus kentang tanpa garam. Garam sangat merusak bagi sebagian besar tanaman. Ia dapat menyumbat sistem perakaran dan menghambat penyerapan air. Jadi, jika Anda menambahkan garam saat merebus kentang, cara ini sayangnya bukan untuk Anda. Aturan kedua, sebelum digunakan, air rebusan harus didinginkan hingga suhu kamar. Jangan pernah menyiram tanaman dengan air panas atau bahkan hangat. Ini dapat menyebabkan syok dan merusak akar-akar halus. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah sekali. Setelah merebus kentang tanpa garam, cukup saring airnya ke wadah terpisah dan biarkan hingga benar-benar dingin. Tidak perlu diencerkan. Dengan air rebusan yang sudah dingin ini, Anda bisa dengan bebas menyiram baik bunga, dalam pot maupun tanaman kebun. Terutama tanaman berbunga akan sangat berterima kasih atas nutrisi tambahan ini, seperti geranium, begonia, serta bibit cabai dan terong selama masa pembentukan tunas. Ini adalah pendorong kalium yang ampuh, yang akan membuat mereka mekar lebih lebat dan tahan lama. Melanjutkan pembahasan pupuk rumahan, di peringkat ke-7 ada abu kayu. Jika Anda memiliki perapian, tungku pemanas, atau sering membuat barbeque di atas arang, sebenarnya Anda sedang memegang harta karun yang tak ternilai. Jangan buru-buru membuang bubuk abu berwarna abu-abu ini. Abu kayu adalah, tanpa berlebihan, pupuk mineral lengkap yang diciptakan oleh alam itu sendiri. Meskipun tidak mengandung nitrogen, abu kayu sangat kaya akan kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, silikon, dan puluhan mikroelemen lainnya dalam bentuk yang mudah diserap tanaman. Fosfor membantu mengembangkan sistem akar yang kuat, dan kalium, seperti yang kita tahu, berperan penting dalam pembungaan dan pembuahan. Selain itu, abu kayu sangat efektif dalam menetralkan keasaman tanah. Hal ini sangat penting bagi banyak tanaman kebun yang tidak menyukai tanah asam. Namun, perlu diperhatikan, tidak semua jenis abu sama bermanfaatnya. Anda hanya boleh menggunakan abu dari pembakaran kayu murni, seperti kayu birch,
ek, atau pohon buah-buahan. Dilarang keras menggunakan abu yang berasal dari pembakaran batu bara, limbah konstruksi, papan yang dipernis, koran, atau majalah mengkilap. Abu semacam itu mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya yang dapat meracuni tanah dan tanaman Anda. Bagaimana cara mengaplikasikan abu kayu? Ada dua metode utama. Pertama, dalam bentuk kering. Abu kering yang sudah diayak bisa langsung ditaburkan di sekitar tanaman dan dicampur perlahan ke dalam lapisan atas tanah. Ini adalah metode jangka panjang yang akan memberi nutrisi pada tanaman secara bertahap. Dosisnya sekitar setengah gelas per meter persegi. Metode kedua, membuat larutan infus abu untuk efek cepat. Untuk ini, 1 gelas abu perlu dilarutkan dalam 10 liter air. Aduk rata dan biarkan selama sehari penuh, 24 jam. Aduk sesekali. Larutan yang dihasilkan digunakan untuk menyiram tanaman langsung ke bagian akarnya. Metode ini ideal untuk pemupukan cepat pada tomat, mentimun, kol, dan kentang. Selain itu, abu juga sangat efektif, mengusir siput dan bekicot. Cukup taburkan abu kering sebagai penghalang di sekitar bedengan, dan hama-hama tersebut tidak akan mendekat. Selanjutnya, di urutan ke-6, kita punya pupuk yang benar-benar hidup. Apa itu? Yaitu air dari akuarium. Jika Anda punya ikan peliharaan di rumah, berarti Anda sudah memiliki sumber nutrisi tanaman yang berkelanjutan dan hampir sempurna. Mengapa air akuarium begitu bermanfaat? Sederhana saja. Ini adalah mini ekosistem tertutup. Limbah metabolisme ikan, sisa makanan, hingga bagian tanaman air yang mati. Semua ini diproses oleh bakteri baik dan berubah menjadi larutan kaya nitrogen, fosfor, serta berbagai macam mikronutrien. Selain itu, semua zat ini tersedia dalam bentuk yang sangat lembut, mudah diserap, dan konsentrasi yang seimbang. Ini bukan bahan kimia pekat yang bisa membakar akar, melainkan nutrisi alami yang lembut dan hidup. Pada dasarnya, setiap kali Anda melakukan pergantian air rutin di akuarium, Anda mendapatkan pupuk cair siap pakai. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ikan merasa nyaman dengan air bersih, dan tanaman Anda pun mendapatkan nutrisi berharga. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Saat membersihkan akuarium, jangan buang air lamanya ke saluran pembuangan. Tuangkan saja ke dalam alat penyiram atau ember. Anda tidak perlu mengencerkannya atau merendamnya terlebih dahulu. Air ini bisa langsung Anda gunakan untuk menyiram tanaman hias dalam ruangan, tanaman di balkon, maupun bibit tanaman. Tanaman akan merespons nutrisi ini dengan sangat baik. Daunnya akan tampak lebih segar dan hijau, pertumbuhan lebih cepat, dan bunga-bunga pun akan mekar lebih lebat. Penting untuk diingat, penggunaan air ini sebagai pupuk bisa dilakukan sekitar sebulan sekali, terutama pada masa pertumbuhan aktif, yaitu di musim semi dan musim panas. Di musim dingin atau saat tanaman sedang dorman istirahat, sebaiknya hindari pemupukan jenis ini. Dan tentu saja, metode ini tidak cocok jika Anda baru saja mengobati ikan di akuarium umum dengan obat-obatan kimia. Selebihnya, ini adalah simbiosis sempurna antara dua hobi Anda di rumah. Kita sudah melewati separuh dari daftar teratas kita. Dan di posisi kelima adalah produk yang ada di dapur setiap rumah tangga, tapi sedikit yang tahu manfaatnya untuk tanaman. Ya, ini dia, ragi roti biasa. Betul sekali, Anda tidak salah dengar. Ragi bukan hanya sekadar bahan untuk membuat kue mengembang. Ragi adalah mikroorganisme hidup, sejenis jamur mikroskopis yang berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan yang sangat ampuh bagi tanaman. Bagaimana cara kerjanya? Ketika ragi masuk ke dalam tanah yang hangat dan lembab, ragi akan mulai berkembang biak dengan sangat aktif. Selama proses kehidupannya, ragi melepaskan banyak sekali zat bermanfaat, fitohormon, vitamin B kompleks, dan auksin. Zat-zat ini berfungsi seperti doping bagi sistem perakaran tanaman. Zat-zat ini secara harfiah membangunkan mikroorganisme tanah.
mempercepat dekomposisi bahan organik, dan membuat akar tanaman tumbuh. Bak disiram ragi. Tanaman dengan sistem perakaran yang kuat akan mampu menyerap nutrisi jauh lebih banyak dari tanah, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan daun yang subur dan pembungaan yang melimpah. Membuat pupuk ragi ini sangatlah mudah. Ini resep klasiknya. Siapkan 10 gram ragi kering dan 1 sendok makan gula. Gula di sini berfungsi sebagai makanan bagi ragi itu sendiri, agar ragi bisa bangun lebih cepat. Larutkan campuran ini dalam 1 liter air hangat. Ingat, harus air hangat, bukan air panas. Kalau tidak, ragi akan mati. Diamkan larutan ini selama beberapa jam di tempat yang hangat. Anda akan melihatnya mulai berbusa. Itu tandanya proses fermentasi sudah berjalan. Setelah itu, konsentrat yang sudah jadi perlu diencerkan dengan air bersih dalam rasio 1:5. Artinya, untuk setiap 1 liter larutan ragi kita menambahkan 5 liter air bersih yang sudah diendapkan. Dan dengan larutan akhir inilah kita menyiram tanaman kita langsung ke bagian akarnya. Pupuk ini adalah eliksir kehidupan sejati untuk tanaman yang lemah, untuk bibit setelah pemindahan, dan untuk bunga yang sulit mekar. Hanya saja, ingatlah bahwa ragi hanya akan bekerja optimal dalam kondisi hangat. Jadi, pupuk ini paling baik digunakan pada hari musim semi atau musim panas yang hangat. Kita mendekati puncak daftar rekomendasi kita. Posisi keempat mungkin terasa agak kontroversial, tapi efektivitasnya sulit dibantah, dan itu adalah gula pasir biasa. Kenapa tanaman butuh gula? Bukankah mereka punya fotosintesis? Proses di mana mereka sendiri memproduksi glukosa? Betul sekali. Namun, ada kondisi di mana tanaman membutuhkan dorongan ekstra. Misalnya, setelah dipindahkan, saat sakit, kekurangan cahaya di musim dingin, atau jika tanaman terlihat lesu dan tidak bertenaga. Dalam situasi seperti itu, produksi energi internalnya mungkin tidak mencukupi. Nah, disinilah gula berperan. Glukosa yang merupakan komponen utamanya, berfungsi sebagai sumber energi murni tidak hanya bagi tanaman itu sendiri, tetapi juga bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Ini ibarat memberi secangkir teh manis pada orang yang sakit. Energi langsung kembali. Tanaman akan mendapatkan dorongan energi cepat untuk pulih dan memulai proses regenerasi internalnya. Namun, seperti halnya zat yang berefek kuat, kuncinya adalah mengetahui takaran dan cara pengaplikasian yang benar. Jangan hanya menaburkan gula langsung ke tanah. Ini bisa menyebabkan tumbuhnya jamur dan menarik hama seperti semut. Cara yang benar adalah menyiapkan larutan gula. Untuk itu, cukup larutkan 1 sendok teh gula ke dalam 1 liter air bersih bersuhu ruangan. Aduk rata hingga gula benar-benar larut. Larutan manis ini bisa digunakan untuk menyirami tanaman yang lemah langsung ke akarnya. Tapi jangan berlebihan. Pemberian energi ini lebih merupakan tindakan pertolongan pertama atau resusitasi, bukan pupuk rutin. Gunakan tidak lebih dari sebulan sekali, dan hanya jika memang benar-benar diperlukan. Ficus, kaktus, dan sukulen lainnya yang menyimpan cadangan nutrisi sangat merespons baik terhadap pemberian ini. Jadi, jika bunga kesayangan Anda terlihat murung, coba berikan sedikit air gula. Ini bisa menjadi pemicu yang mengembalikan semangat hidupnya. Baik, kita sudah sampai di 3 teratas. Peringkat ketiga, atau medali perunggu kita, jatuh pada produk yang hampir selalu ada di setiap dapur. Kulit telur. Semua tahu bahwa kulit telur adalah sumber kalsium, dan itu benar sekali. Kalsium sangat penting bagi tanaman, sama pentingnya seperti bagi tulang kita. Kalsium berperan dalam pembentukan dinding sel, membuat batang dan daun lebih kuat, juga membantu tanaman menyerap nutrisi lain dengan lebih baik dan menetralkan keasaman tanah. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan daun muda menggulung, dan pada buah tomat muncul busuk ujung buah yang tidak menyenangkan. Kelihatannya mudah,
Kumpulkan kulit telur, hancurkan sedikit, masukkan ke pot, lalu tunggu hasilnya. Tapi disinilah letak kesalahan utama yang dilakukan oleh 90% pekebun. Potongan kulit telur yang besar, bahkan yang sudah dipecah kecil-kecil dengan tangan, akan terurai di tanah bertahun-tahun. Tanaman tidak akan sempat menyerap kalsium dari potongan tersebut dalam satu musim tanam. Ini sama saja seperti menaruh peti makanan terkunci di samping orang lapar. Manfaatnya sangat sedikit. Jadi, apa rahasianya? Agar kalsium bisa diserap tanaman, kulit telur harus digiling hingga menjadi bubuk atau tepung. Semakin halus gilingannya, semakin cepat efeknya. Cara paling efektif adalah mengeringkan kulit telur dengan baik terlebih dahulu. Bahkan bisa dipanggang di oven untuk sterilisasi. Kemudian giling menggunakan penggiling kopi atau blender hingga menjadi bubuk halus, hampir seperti debu. Tepung kalsium ini bisa langsung dicampurkan ke tanah saat memindahkan tanaman, atau cukup ditaburkan di lapisan atas tanah dan aduk perlahan. Untuk efek yang lebih cepat lagi, Anda bisa membuat larutan rendaman. Caranya, campurkan 1 sendok makan tepung ini dengan 1 liter air, lalu diamkan selama seminggu sambil sesekali diaduk. Larutan yang sudah jadi ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Dengan begitu, tanaman kesayangan Anda pasti akan berterima kasih dengan batang yang kuat dan daun yang sehat. Kita sudah dekat. Peringkat kedua dalam daftar kita, sebuah posisi terhormat, jatuh kepada minuman pagi jutaan orang. Ampas kopi. Bagi banyak dari kita, hari tak lengkap tanpa secangkir kopi yang harum. Namun, apa yang tersisa di mesin kopi atau panci moka bukanlah sampah, melainkan pupuk yang sangat berharga. Ampas kopi kaya akan nitrogen, nutrisi penting bagi tanaman untuk pertumbuhan daun yang subur. Selain itu, ampas kopi juga mengandung kalium, magnesium, dan fosfor. Lebih dari itu, ampas kopi sangat baik untuk menggemburkan tanah, menjadikannya lebih ringan, berongga, dan mampu menahan kelembapan. Akar tanaman akan tumbuh sangat baik di tanah seperti ini. Namun, fitur utama ampas kopi adalah kemampuannya untuk mengasamkan tanah. Ini adalah anugerah nyata bagi tanaman asidofilik, yaitu mereka yang menyukai tanah asam. Contohnya termasuk hortensia, azalea, rhododendron, heather, dan untuk tanaman hias, banyak jenis pakis dan gardenia. Dengan penggunaan ampas kopi secara teratur sebagai pupuk, Anda akan melihat daun tanaman-tanaman ini menjadi lebih hijau pekat, dan pada hortensia, warna bunganya bahkan bisa berubah ke arah biru dan ungu. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, sebuah batu sandungan yang bisa merusak semuanya. Jangan pernah menggunakan ampas kopi yang masih basah dan baru diseduh langsung dari mesin kopi. Pertama, ampas basah bisa mengubah keasaman tanah terlalu drastis. Kedua, dan ini yang paling tidak menyenangkan, ampas yang lembab di permukaan tanah adalah lingkungan ideal bagi pertumbuhan jamur dan lumut. Cara yang benar adalah sebagai berikut. Kumpulkan ampas kopi, sebarkan tipis-tipis di atas loyang atau koran, lalu biarkan hingga benar-benar kering. Ampas harus menjadi benar-benar kering dan remah. Dalam kondisi inilah ampas kopi aman untuk digunakan. Cukup campurkan sedikit ampas kering ke lapisan atas tanah di sekitar tanaman. Anda bisa melakukannya sekitar sebulan sekali selama masa pertumbuhan aktif. Dengan begitu, Anda akan memberikan dorongan energi dan kesehatan sejati bagi tanaman kesayangan Anda yang menyukai asam. Dan inilah dia, sang juara. Posisi pertama, medali emas dalam daftar pupuk organik alami yang ada di setiap rumah, diraih oleh kulit pisang. Mengapa harus kulit pisang? Jawabannya sederhana. Kulit pisang adalah juara mutlak dan tak terbantahkan dalam hal kandungan kalium. Dan kalium, seperti yang sering kami sampaikan, adalah elemen penting untuk pembungaan dan pembuahan. Kalium bertanggung jawab untuk pembentukan tunas bunga, warna bunga yang cerah, rasa buah yang manis, dan ketahanan tanaman secara keseluruhan terhadap stres.
Jika bunga Anda enggan mekar dan tomat tidak mau berbuah, kemungkinan besar mereka kekurangan kalium. Selain kalium, kulit pisang juga mengandung fosfor, magnesium, kalsium, dan nitrogen. Artinya ini praktis pupuk majemuk lengkap dalam bentuk alami yang mudah diserap. Bisa digunakan untuk tanaman hias dalam ruangan maupun tanaman kebun, terutama mawar, violet, begonia, serta tomat, cabai, dan mentimun sangat menyukai nutrisi ini. Namun, sama seperti juara-juara kita yang lain, ada rahasia penerapan yang benar. Cukup membuang kulit segar ke dalam pot atau menguburnya di bedeng. Bukan ide yang bagus. Dalam proses dekomposisi, bahan organik segar bisa menarik lalat buah dan juga memicu perkembangan penyakit jamur. Oleh karena itu, kita akan menyiapkan teh pisang yang asli untuk tanaman kita. Ini adalah cara tercepat dan teraman untuk mengantarkan kalium langsung ke akar. Resepnya sangat mudah. Ambil kulit dari 1 atau 2 buah pisang, potong kecil-kecil atau sobek. Masukkan ke dalam toples 1 liter dan tuangkan air bersih yang sudah didiamkan bersuhu ruangan. Tutup toples dengan rapat dan biarkan meresap selama 24-48 jam. Selama waktu ini, air akan mengekstrak sebagian besar kalium dan zat bermanfaat lainnya dari kulit. Larutan akan berubah warna menjadi sedikit keruh. Setelah itu, saring larutan tersebut dan kulit pisang yang sudah lembek bisa dibuang ke kompos. Siram tanaman Anda dengan eliksir pisang yang sudah jadi ini langsung ke akarnya. Lakukan ini setiap 2-3 minggu sekali selama periode pertumbuhan aktif dan pembentukan tunas. Hasilnya tidak akan mengecewakan. Anda akan melihat bagaimana tanaman hijau kesayangan Anda menjadi lebih hidup, mengeluarkan tunas baru, dan memanjakan Anda dengan bunga yang rimbun dan tahan lama. Dan inilah puncaknya. Bagian terpenting yang sudah kami janjikan. Anda pasti pernah mendengar tentang kopi, cangkang telur, dan pisang, kan? Tapi, kenapa sih banyak yang bilang cara ini tidak berhasil? Kami akan bongkar rahasia utamanya. Kita mulai dari cangkang telur. Cuma melempar potongan besar ke pot, itu tidak ada gunanya. Tanaman tidak akan bisa menyerap kalsiumnya. Cangkang telur itu harus digiling pakai blender atau penggiling kopi sampai halus seperti tepung. Hanya dalam bentuk ini, nutrisinya akan cepat terserap tanah. Atau, bisa juga dibuat rendaman airnya, yang akan bereaksi lebih cepat lagi. Sekarang kopi. Jangan pernah pakai ampas kopi yang masih basah, langsung dari mesin kopi. Itu akan membuat tanah terlalu asam dan bisa memicu jamur. Cara yang benar, keringkan dulu ampas kopi sampai benar-benar kering dengan menyebarkannya tipis-tipis. Setelah itu, baru campurkan perlahan ke lapisan atas tanah. Dan terakhir, pisang. Kulit pisang itu pupuk super, tapi kalau kulit pisang segar dikubur di tanah, bisa mengundang lalat buah dan malah membusuk. Solusi terbaik adalah membuat rendamannya. Cukup rendam kulit 1 buah pisang dengan 1 liter air, lalu diamkan selama 24 jam. Nah, dengan eliksir inilah Anda bisa menyiram tanaman. Aman dan luar biasa efektif. Ini mengejutkan, ya? Detil-detil sederhana ternyata bisa mengubah segalanya. Seperti yang Anda lihat, rumah Anda itu sebenarnya harta karun bagi para pekebun. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang agar tanaman Anda sehat dan indah. Anda hanya perlu melihat ke tempat sampah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan tips-tips baru lainnya. Sekarang, giliran pertanyaan untuk Anda. Pupuk rahasia dari rumah apa yang sering Anda gunakan? Mungkin ada yang kami lewatkan. Bagikan pengalaman dan resep Anda di kolom komentar.